Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran ilmu kalam meneruskan materi yang kemarin. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Baik. Iya. Pertama, Bapak lihat di sini Nur Aini ada, kemudian Sylvia ada, Dina Ramadina ada, Nur Rahma Putri, kemudian Khairul Anwar. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak tanya dulu, kemarin masih ingat pelajaran kita tentang apa? Macam-macam penamaan ilmu kalam. Sekarang Bapak ingin membagikan peranan dalil dalam ilmu kalam, kemudian fungsi-fungsi ilmu kalam, hubungan ilmu kalam dengan ilmu lainnya. Nah, di pelajaran lama itu kan yang kemarin, nama-nama lain ilmu kalam ada ilmu apa aja? Ilmu usyuhudin, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, Teologi Islam. ya teologi Islam, ilmu fikih akbar, teologi Islam ya. Nanti ada hubungannya dengan ilmu kalam ya di bagian akhir. Dalil itu ada dua dalam agama ya, dalil nakli dan dalil akli. Kemudian nanti fungsinya apa? Kemudian hubungan ilmu kalam dengan ilmu lain itu seperti apa? Oke, sekarang perhatikan gambar. Ada gambar apa itu? Ada gambar apa? gambar otak sama Al-Quran. Otak sama Al-Quran. Maksudnya tahu nggak? Dalil. Bapak kasih judul dalil. Maksudnya tahu nggak ini? Maksud gambar Quran itu apa? Maksud gambar otak itu apa? Pernah dengar di ilmu tafsir? Ma'thur dan ma'kul. Kalau di hadisnya ada riwayah, ada diroyah. Nah, kalau di ilmu kalam ada dalil akli, ada dalil nakli. Kira-kira berbeda tidak sumber daripada dalil ini? Ada dalil agama yang diambil dari nakli itu Al-Quran, hadis Rasulullah. Kemudian ada dalil agama yang diambil dari akli, akal. Misalkan puasa, dalilnya apa? Puasa Ramadan, dalil agamanya apa? Kita ambil dari Al-Quran. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bener nggak Pak? Bunyinya gimana coba, Hairul? Bunyinya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekarang bisa nggak puasa itu menggunakan dalil akal? Seperti pada pertemuan pertama kan, kenapa puasa itu Pak. penting? Maka akal yang berperan itu, akal yang mendukung. Puasa itu dapat menyehatkan, ya. Puasa itu dapat meremajakan kulit, misalkan. Puasa itu bisa mengendalikan emosi. Nah, itu kan pemikiran-pemikiran akal yang itu mendukung dalil nakli itu sendiri, ya, dalil Quran itu sendiri. Kenapa Allah mewajibkan? Karena ada
alasan akliyahnya. Begitupun permasalahan-permasalahan ilmu kalam. Itu diambil dari nakli dan akli. Dari dalil Quran dan dalil akal. Sekarang kita ke slide selanjutnya. Dalil nakli ya, yang pertama. Al-Quran dan hadis dijadikan sebagai penguat argumentasi atau logika mereka. Dalil tentang ketuhanan. Contohnya ada di surat Al-Furqan ayat 59. Coba dibaca ayatnya. Nur Rahma. Kemudian bagaimana kita menggunakan dalil yang kedua? Apa ini dalil? Akli. Dalil akli. Kenapa ada dalil akli di samping dalil nakli? Alasannya karena ada ungkapan dalam Al-Quran yang mendorong untuk penggunaan akal. Contoh, ada di Al-Quran itu ayat-ayat yang bunyinya tadabbur, tafakkul, ta'akul, dan lain sebagainya. Atau di dalam kalimatnya ada la'allakum tatafakkarun, afala ta'qilun, afala yattadabbarun al-Quran. Yang pertama, apa itu? Untuk menolak akidah yang sesat. Menolak akidah yang sesat. Ada pertanyaan, kita membahas 3 hal ini. Ya, Bapak kembali ke peta konsep. Dalam pertemuan kita paling tidak memahami ada dalil, ada fungsi, ada ilmu lain. Ya. Kenapa apa yang dipakai dalil agama oleh ilmu kalam? Jawabnya, apa yang dipakai dalil agama dalam ilmu kalam? Jawabnya, menggunakan dalil nakli dan akli. Ya. Sebutkan salah satu fungsi ilmu kalam. Apa tadi ada 4 itu? Salah satunya apa? Untuk menolak akidah yang sesat. Menolak akidah yang sesat, menjadi penguat agama, landasan keimanan, ya banyak. Tadi ada 4. Kemudian apa hubungan atau korelasi ilmu kalam dengan ilmu lain? Ilmu lain itu ada ilmu tasawuf, ada filsafat, ushul fikih. Apa hubungannya? Sama-sama membahas tentang ketuhanan. Ya, kalau 2 ilmu itu tasawuf dan filsafat membahas tentang ketuhanan. Kalau ilmu fikih itu beristihad atau menggunakan akal dari sumbernya. Menggunakan akal, sama-sama menggunakan akal semua. Cara logika, argumentasi yang kuat. Oke. Untuk selanjutnya seperti biasa Bapak kasih latihan ya. Di CBT, kemudian dibikin ringkasan seperti biasa, di-upload di KI 4. Iya. Apa yang Bapak sampaikan, kemudian kalian jawab. CBT itu uraian ya, sama. Bukan uraian, Ding. Apa namanya? Bukan uraian tapi apa? Pilihan ganda. Pilihan ganda. Iya, pilihan ganda. Itu membahas tentang ini, Pak, materinya. Iya. Membahas tentang ini materinya.
Iya. Ada yang ingin ditanyakan? Tentang materi Sudah kita? cukup, Pak. Sudah cukup. Ya, semoga kalian mengerti ya yang Bapak harapkan. Ini nanti akan menjadi modal kalian berpikir dalam agama itu penting. Berpikir dalam syariat agama menjadi dalil akli itu penting. Sehingga kita tidak taklid ya, syukur-syukur kita bisa beristihad ya atau mengetahui alasan yang tepat. Oke, mari kalau tidak ada kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih anak-anakku ya sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.